Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan, NIM 45220030 dari kelas 2B, Program Studi D4 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di video ini, saya menjelaskan tentang kas dan penilaian investasi. Langsung saja. Adapun pokok bahasan yaitu pengertian kas, aliran kas, dan jenis kas. Pengertian investasi dan metode penilaian investasi. Pengertian kas. Secara umum, kas adalah suatu harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu organisasi, perusahaan, maupun orang. Harta kekayaan seperti misalnya berupa uang tunai dan lain-lain. Namun, beberapa pendapat menjelaskan bahwa kas adalah suatu aktiva perusahaan yang berbentuk uang yang dipegang oleh perusahaan ataupun disimpan di bank dan bisa dimanfaatkan untuk pendanaan perusahaan. Seperti itu pengertian kas. Selanjutnya, aliran kas. Bisa dilihat pada dasarnya kas diperoleh dari pemilik perusahaan. Juga bisa diperoleh dari melakukan sebuah pinjaman. Setelah memiliki kas, dibelilah aktiva tetap. Kemudian, membeli bahan mentah, diproses menjadi barang jadi. Setelah barangnya siap dijual, maka dilakukanlah penjualan. Setelah itu, tentu mendapatkan profit, baik berupa tunai maupun secara kredit. Tidak lupa, pada proses pembuatan barang tersebut terdapat berupa biaya ataupun pengeluaran seperti upah, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah mendapatkan profit tersebut, tentu kasnya bertambah. Tidak lupa membayar pinjaman yang tadi, serta bisa saja pemilik perusahaan mengambil kas tersebut sebagai mungkin mau belanja. Seperti itu. Kemudian jenis kas. Ada dua jenis kas. Yang pertama, cash inflow, yaitu uang masuk atau sumber pendapatan perusahaan. Jenis pemasukan seperti pemasukan aktif, pasif, dan investasi. Sebagai contoh, pemasukan aktif yaitu melakukan penjualan. Pemasukan pasifnya seperti mendapatkan dividen dari investasi yang dilakukan. Jenis kas yang kedua ialah cash outflow, yaitu uang yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nama lainnya pengeluaran. Jenis pengeluaran seperti pengeluaran tetap, pengeluaran tak terhindar, pengeluaran tambahan, dan tabungan. Sebagai contoh, pada pengeluaran tetap seperti membayar biaya upah gaji karyawan. Demikian penjelasan jenis kas. Kemudian, pada materi kedua ialah investasi. Pengertian investasi. Investasi merupakan membeli
sesuatu dan diharapkan pada masa yang akan datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi dari semula. Sebagai contoh, saya pribadi misalnya membeli emas seharga 10 juta pada tahun 2021. Dengan harapan saya, pada tahun 2030, emas tersebut harganya naik menjadi 20 juta. Nah, saat itulah saya akan menjual emas tersebut dan mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta. Mungkin seperti itu definisi secara sempitnya. Kemudian, metode penilaian investasi. Penilaian investasi adalah proses pertimbangan untuk menguji kelayakan bentuk investasi. Adapun metodenya ada 5, yaitu metode PB, NPV, IRR, ARR, dan PI. Berikut penjelasannya. Pada metode PB, metode ini merupakan salah satu metode yang paling sederhana. Metode ini menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan biaya awal investasi berdasarkan arus kas. Sederhananya, metode ini adalah lamanya sebuah investasi mencapai titik impas atau break-even point. Periode pengembalian yang pendek menandakan investasi lebih menarik. Keuntungannya dari metode ini ialah mudah dipahami dan mudah dihitung, bahkan untuk kalangan tanpa latar belakang ekonomi. Namun, metode ini juga memiliki kekurangan, karena perhitungannya akan berhenti setelah titik pengembalian tercapai. Setelah itu, nilai uang atau apapun yang terjadi setelahnya akan diabaikan. Metode kedua yaitu metode NPV. Metode ini adalah rasio perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar selama periode waktu tertentu. Nilai NPV dapat digunakan untuk memperhitungkan nilai uang dan membandingkan alternatif investasi serupa. Jika nilai NPV positif, maka investasi sebaiknya dilakukan. Metode ini dianggap sebagai metode penilaian investasi yang paling baik. Pasalnya, investor dapat menghitung nilai arus investasi masa depan di masa sekarang. Artinya, pada saat saya membeli emas tadi, saya sudah mengetahui bahwa di masa yang akan datang, emas tersebut akan menjadi naik harganya. Namun, kelemahannya segala sesuatu di masa depan yang diperhitungkan hanyalah asumsi yang tidak bisa dipastikan. Iya, hanyalah asumsi bahwa bisa saja emas yang saya tadi beli menjadi turun harganya di masa yang akan datang. Artinya tidak tepat. Tidak tentu. Berikut rumusnya. Baik, selanjutnya ialah metode IRR. Metode IRR adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan profitabilitas dari investasi bersangkutan. Nilai IRR diperoleh dengan trial error tingkat diskon agar nilai NPV dari semua arus kas sama dengan 0. Semakin tinggi nilai IRR, maka investasi tersebut akan semakin direkomendasikan. Berikut rumusnya. Baik, metode 4 yaitu ARR.
Metode ini adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan yang diperoleh dari sebuah investasi. Nilai IRR menyatakan persentase laba bersih terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai IRR, maka investasi dinilai semakin menguntungkan. Berikut adalah rumusnya. Baik, metode terakhir adalah metode PI. Indeks profitabilitas merupakan metode pengukuran rasio nilai sekarang dari arus investasi di masa depan terhadap jumlah investasi awal. Nilai PI yang lebih besar dari 1 dianggap sebagai investasi yang baik. Berikut adalah rumusnya. Baik, demikian penjelasan tentang kas dan penilaian investasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.